Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Andi Surya Hapsara. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 7 Yogyakarta sebagai guru sosiologi. Ada kaitannya dengan wirausaha yang saya tekuni juga selama ini saya menekuni di bidang percetakan dan terakhir adalah penerbitan. Baik, saya mulai untuk materi Gen Z dan wirausaha. Judul saya itu adalah yang saya ambil itu. Nah, saya akan membahas tentang orientasi para Gen Z yang saat ini terlepas dari yang tidak kuliah ya atau tidak bekerja atau pengangguran. Pada dasarnya ada 3 pilihan yang dialami oleh beberapa atau hampir semua Gen Z itu ya. Paling banyak di universitas, kemudian ada yang menjadi job seeker atau pencari kerja, atau ada yang job creator atau menjadi entrepreneur. Nah, pada materi Gen Z ini harusnya anak-anak Gen Z itu kan anak-anak yang lahir di tahun 2000-an ya, sekitar itu. Harusnya mereka mempunyai orientasi kedua hal ini, yaitu di universitas atau kalau enggak di job creator atau menjadi entrepreneur atau bahkan dua-duanya, kuliah di universitas kemudian dia bekerja dengan wirausaha. Nah, yang ini mengapa kok saya tanda tanya? Nah, ini alasannya. Ya, ini ada sebuah bom waktu. Apa itu bom waktu? Bom waktu ini akan dikenakan oleh para Gen Z nanti. Nah, yang pertama, pertambahan angkatan kerja baru usia SMA atau SMK yang setiap tahunnya itu berjumlah 3-4 juta jiwa per tahun. Ini sangat besar karena tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja. Kemudian negara kita ini masih ekonomi di Indonesia belum menjadi ekonomi yang mandiri. Kita masih banyak ketergantungan dengan negara-negara maju. Dengan beberapa ketergantungan itu menjadikan kita kesulitan untuk bisa membangun ekonomi secara mandiri. Nah, ini yang menjadikan mengapa ketika lulus SMA kok banyak yang tidak bekerja. Ini karena rendahnya penciptaan lapangan kerja itu hanya 1,5-2 juta per tahun. Kemudian penduduk miskin bertambah. Ini menurut survei BPS tahun 2018 itu sekitar 17% atau 70-90 juta jiwa dari total penduduk. Ini cukup sangat besar sekali. Penduduk miskin secara angka mengalami penambahan. Kemudian 40 juta penduduk menganggur dan meningkatnya jumlah kasus PHK. Apalagi di kondisi COVID ini ya, ada beberapa pilot yang di PHK, kemudian banyak yang di PHK di beberapa restoran dan lain sebagainya. Kemudian kita menghadapi sebuah persaingan di era global. Persaingan ini seiring dengan adanya globalisasi bahwa kita sudah tidak ada jarak antara batas-batas negara, sehingga kita harus menerima beberapa tenaga asing. Itu yang menjadikan kita perlu berpikir. Kemudian meningkatnya angka rawan putus sekolah. Kalau di Jogja, di Jawa, ini sangat kecil. Nah, ini yang di luar Jawa, ini sangat tinggi. Dan secara akumulasi di Indonesia juga meningkat angka rawan putus sekolah.
Nah, kemudian yang terakhir, biaya kuliah yang semakin mahal. Nah, ini juga karena tuntutan keadaan ekonomi, ya ini juga menyebabkan bagaimana kuliah ini juga sekarang tidak ada yang murah ya. Nah, suatu saat bom waktu ini akan meledak dengan dahsyat kalau kita tidak waspada. Nah, anak Gen Z yang sekarang ini baru kuliah maupun baru SMA, ini kita dihadapkan pada era revolusi industri 4.0. Kita mempunyai ada sebuah kuadran kartesian ya, yaitu yang tegak itu vertikal, yang mendatar itu horizontal. Itu kita bisa menyikapi teknologi itu dengan bijak. Ini berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kalau kita memiliki teknologi, itu alangkah baiknya kita ada di kuadran nomor 1 ini, yaitu teknologi bisa dioptimalkan untuk kebaikan semua orang. Kemudian dia akan menciptakan pekerjaan baru. Nah, ini alangkah baiknya kita harus sudah berpikir produktif seperti yang disampaikan oleh Ibu Suyatmi tadi, bahwa kita harus punya pola pikir produktif ya. Ini kita ada di kuadran ini. Nah, kalau kita berpikir yang negatif, itu nanti teknologi itu akan mengambil alih pekerjaan manusia. Akan saya berikan gambaran nanti pekerjaan apa yang akan diambil alih oleh teknologi. Nah, ini menurut Pusat Data atau Pusdatin dari Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2018, bahwa terdapat prediksi fluktuasi permintaan jenis pekerjaan. Pada tahun 2017 sampai 2020 saat ini ada beberapa pekerjaan yang turun, seperti administrasi kantor, operator cetak, teknisi, operator radio, dan telekomunikasi. Nah, di tahun ini juga, 2020, ada pekerjaan yang naik, yaitu tenaga medis, kemudian akuntan, perancang software, informasi, dan jurnalis digital. Kemudian di tahun 2021 sampai 2025 itu nanti pekerjaan yang turun adalah seperti front office, FO, kemudian teller bank, agent travel agent, dan tiketing, kemudian operator alat manual. Nah, itu nanti akan turun, bahkan akan tergantikan dengan teknologi. Nah, yang naik apa di tahun depan sampai tahun 2025? Yang akan naik yaitu mediator dan resolutor konflik. Mengapa ini naik? Karena era digital saat ini, semua informasi itu sangat terbuka lebar. Di era 4.0 ini benar-benar seperti kita dibukakan dengan sebuah kacamata virtual. Oleh karena itu, di dalamnya itu dengan mudah tersulut yang namanya konflik. Yang namanya provokator-provokator itu akan semakin bertebaran. Mereka menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan membutuhkan adanya sebuah resolutor konflik ini. Oleh karena itu, sebuah prediksi di 5 tahun ke depan ini nanti, seorang mediator dan resolutor konflik ini akan mengalami pamornya naik. Kemudian yang kedua, data analis, ahli komputer, digital remote controller. Nah, ini sebuah pekerjaan yang nanti akan meningkat pamornya di tahun 2021 sampai 2025. Kemudian di tahun 2026 sampai 2030, nah yang akan turun jelas nanti teknisi las, akuntan, operator, ahli mesin mekanik, driver, semuanya akan tergantikan oleh ahli sistem robot, perancang sistem digital, artificial intelligence, kemudian perancang aplikasi dan game. Nah, di tahun 2026 sampai 2030 ini benar-benar akan tergantikan jenis pekerjaan
yang manual-manual dengan pekerjaan-pekerjaan yang serba otomatis. Yang mungkin sekarang sudah kita rasakan dengan adanya beberapa sistem-sistem artificial intelligence. Namun nanti di tahun 2020 hal ini akan benar-benar menjadikan sebuah era disruptif atau era-era yang benar-benar mengacaukan sebuah tatanan sosial di masyarakat kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di saat bom waktu itu nanti akan semakin mendekati kita? Nah, kemudian jangan putus asa ya. Di sini ada Ibu dosen, kemudian Ibu Bapak dosen, mahasiswa, dan ada beberapa siswa saya yang masuk di room ini. Selamat malam ya semuanya, belum saya sapa ya tadi ya. Selamat malam semuanya, mohon maaf tadi saya kelupaan menyapa. Nah, kita mempunyai choice atau pilihan berwirausaha. Ini mungkinkah untuk kita lakukan? Nah, intinya jika Anda punya kemauan dan keberanian, sebenarnya di dalam diri Anda itu ada potensi sebagai seorang wirausaha. Jadi kita intinya hanya ada mau atau tidak gitu. Kemudian plus dengan keberanian. Tekad gitu ya, tekad untuk bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, ini ada sebuah riset yang saya lakukan di tahun 2005 ya. Seorang wirausaha itu terlahir bukan karena bakat maupun genetis, tapi karena lingkungan dan proses sosial atau proses interaksi yang ia kenakan atau dikenakan padanya. Jadi tergantung dia itu interaksinya itu sama siapa. Jadi dia itu bergaul sama siapa, atau siapa saja yang memberikan nasihat kepada dia, atau siapa saja yang mendidik dia. Nah, itulah yang akan membentuk cikal bakal seorang wirausahawan. Jadi meskipun dia tidak terlahir dari lingkungan seorang pengusaha, dia akan ketika dia hidup di suatu lingkungan sosial seorang wirausaha dengan semangat-semangatnya, dia akan menjadi wirausahawan yang tangguh. Nah, jadi intinya nggak takut untuk berwirausaha sejak dini. Yang masih SMA bisa untuk memulai hal yang kecil, yang di kuliah apalagi di prodi kewirausahaan Amikom ini jangan takut gitu. Nah, saya akan menampilkan sebuah surat kabar yang ini terbit tahun 2003. 2003 itu saya masih kuliah ya. Ini namanya Kabar UGM, sebuah koran dari UGM yang saat ini juga masih terbit. Ketika itu di tahun 2003 itu ada seorang wartawan menemui saya untuk minta wawancara. Kenapa kok saya bisa ditemui? Ya karena saya itu sudah keluar masuk di gedung Rektorat UGM ketika itu banyak sekali hal-hal yang saya lakukan di sana. Antara lain karena mohon maaf ya karena prestasi saya, kemudian saya bergabung di sebuah lembaga sahabat percepatan peningkatan mutu pembelajaran atau namanya SP2MP UGM yang ketika itu di angkatan kedua. Nah, saya di sana membawa sebuah bendera yang saya bawa yaitu percetakan saya ketika saya masih kuliah. Saya membuat judul di halaman ini yaitu promosi dengan prestasi. Jadi ibu bapak semua, teman-teman guru, mahasiswa dan anak-anakku semua, siswa-siswa SMA, sebuah promosi itu akan berjalan dengan baik andai kata kita mempunyai prestasi. Kenapa? Yang pertama kita itu mempunyai banyak teman, punya relasi. Artinya ketika kita mengikuti sebuah ajang perlombaan di event-event baik itu tingkat lokal maupun tingkat regional, kita mempunyai banyak teman-teman yang hebat. Nah, teman-teman yang hebat itu bisa kita jadikan sarana untuk promosi. Kemudian yang kedua, kenal dekat sama dosen.
apalagi sama pejabat kampus. Nah, intinya di situ. Kalau misalkan kita itu kenal dengan istilahnya itu dosen, pejabat kampus, atau beberapa petinggi yang lain, itu bisa menjadikan kita mudah dalam melakukan promosi. Apa saja itu bentuknya. Kalau misalkan yang saya alami di sini adalah sebuah percetakan, dulu satu gedung pusat UGM itu hampir semua kebutuhan cetak itu saya yang menghandle. Jadi artinya apa ya? Tidak tanggung-tanggung lah kalau untuk promosi itu ya. Karena kita punya prestasi, kita untuk dekat dengan mereka itu jadi mudah. Jadi intinya seperti itu. Jadi kejar prestasi ya itu sebagai sarana kita untuk memotivasi diri supaya kita itu bisa melakukan hal-hal yang lebih hebat lagi. Jadi tidak hanya prestasi untuk mandek, ada di balik prestasi itu yang akan ada feedbacknya, umpan balik dari prestasi itu. Salah satunya itu kita promosi dengan mudah. Nah, kemudian yang ketiga, promosi dengan prestasi itu ketika kita sering mengikuti perlombaan, kita kemudian menang di ajang sebuah prestasi, itu menjadikan kita terampil dalam berkomunikasi. Yang namanya terampil berkomunikasi itu butuh jam terbang. Ya, jam terbang. Tidak bisa kita latihan dengan waktu singkat atau dengan seperti membalikkan telapak tangan. Jadi ketika kita itu mempunyai jam terbang yang tinggi, kita bergaul dengan setiap manusia, setiap teman, setiap atasan kita, guru kita, dosen kita. Nah, itu lama-lama akan kita terampil, luwes gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, jelas ketika kita membawa sebuah prestasi, jelas kita mempunyai wibawa. Nah, wibawa itu akan membuntuti kita ketika untuk pas due diligence atau proses negosiasi itu menjadi semakin lancar. Nah, yang terakhir adalah percaya diri. Jelas, yang namanya percaya diri ini menjadi kunci ketika kita berkomunikasi dengan setiap orang. Semua, apakah itu di level tinggi sampai level di bawah kita, itu kita akan dengan percaya diri ketika kita sering bergaul dengan banyak orang. Jadi di tampilan koran ini nanti bisa saya share PDF-nya dan kelihatan tadi sudah saya cek di situ saya gambarkan perjalanan saya ketika saya itu memulai bisnis atau berwirausaha. Itu ketika saya pas kecil sampai saya kuliah itu saya diwawancara itu ada di redaksi di koran tersebut, di koran kabar UGM tahun 2003 ini. Ketika ini saya masih semester 4, semester 4. Jadi tahun kedua lah ya, tahun kedua ini saya dibidik wartawan untuk dimasukkan liputannya di kabar UGM. Nah, itu jadi nanti kalau misalkan belum punya prestasi, ya tidak usah khawatir. Ya, seiring dengan jalannya kita itu berproses, insya Allah nanti prestasi itu akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita mempunyai tekad yang kuat, ya, untuk bisa berbenah, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki kualitas keilmuan kita, dan lain sebagainya. Nah, yang terhormat Ibu Suyatmi dan dosen Amikom, kemudian para mahasiswa dan anak-anakku SMA maupun teman guru yang ada yang masuk di sini. Bagaimana dengan kuliah kalau kita sudah melakukan wirausaha? Ya, ada yang bilang fokus akan terganggu. Ada yang akan bilang kuliah tidak tepat waktu, molor gitu ya. Nah, ini ada sebuah cerita dari saya. Yang pertama, ketika kita berwirausaha, memang jangan lupakan studi kita.
Jadi kita harus benar-benar fokus juga dengan studi kita, karena itu juga amanah kita untuk menuntut ilmu. Nah, jika mau kita untuk skripsi atau tugas apapun ketika ada dosen di kuliah, nah tipsnya yaitu kalau kamu mau usahamu itu jadikan ide. Contohnya misalkan jadi ide skripsi, ya. Apapun tuh jurusannya bisa di apa ya istilahnya di otak-atik ya dengan mudah. Nah ini sesuaikan topik dengan jurusanmu. Kalau misalkan ada di jurusan psikologi ya, kita bisa melihat atau membuat ide tentang kejiwaan pelanggan kita yang kecewa atau dengan yang misalkan tidak sesuai dengan apa permintaannya. Kemudian bagaimana kalau misalkan filsafat ya, bagaimana tentang filosofi logo, misalkan kalau misalkan ini kita bekerja atau berwirausaha di bidang desain grafis, ada sebuah pergeseran logo. Zaman dulu ketika tahun 60-an, 50-an itu logo-logo itu kebanyakan dengan hewan yang bisa digambarkan dengan tampak jelas hewan. Ada hewan kuda laut, kemudian hewan pohon, ya bisa pohon. Nah sekarang zamannya era 4.0 ini logo-logo itu sudah diganti. Contohnya Pertamina. Pertamina itu dulu kuda laut, sekarang seperti kuda laut juga, tapi ada mirip-mirip huruf P. Tapi sebenarnya intinya juga kuda laut, tapi dibuat hal yang futuristik. Nah itu secara filosofi bisa dijadikan ide untuk anak yang di jurusan filsafat. Nah kemudian di jurusan lain ya bisa berkonsultasi dengan dosennya atau dengan siapapun ya. Dengan saya juga bisa untuk mengotak-atik judul-judul ini yang sesuai dengan usahamu itu apa gitu ya. Kemudian konsumen yang kita hadapi ya itu bisa menjadikan sebuah data kita. Jadi data itu datang sendiri gitu ya. Seperti halnya dengan konsumen kita. Jadi konsumen itu datang sendiri, termasuk juga data yang akan kita gunakan untuk skripsi itu ya datang sendiri. Ya. Kemudian partner ini luas ya, bisa partner dalam hal penyedia bahan baku kita ketika kita usaha, maupun partner itu bisa dalam artian saingan kita atau kompetitor kita. Nah itu bisa menjadikan data. Ya, ini sangat mahal harganya sebuah data itu. Tapi kalau misalkan data ini ada di samping kita, ada di sekitar kita dengan mudah mendapatkannya. Ya, sehingga hal yang sangat ekonomis, kita tidak keluar banyak uang untuk riset kita, untuk biaya skripsi kita, dan secara waktu efisien, efektif ini waktunya. Ya, kita sambil menyelam minum air, gitu ya. Intinya itu apa ya? Beberapa pekerjaan bisa kita lakukan dengan satu waktu. Nah, yang terakhir adalah lulus tepat waktu. Ketika kita bisa fokus di studi, kemudian fokus di wirausaha kita, ini yang menjadi titik balik kita, pertanggungjawaban kita kepada orang tua kita. Ya, nak kamu kalau misalkan bisnis terus gini, kapan lulusnya gitu. Ya, jangan kecewakan orang tua. Ya, saya tidak mencela orang tua, saya alhamdulillah bisa lulus 3,5 tahun. Ketika itu dalam satu angkatan juga tercepat ketika itu, meskipun saya juga wirausaha ketika itu. Karena ini saya tampilkan skripsi saya di sini di layar, saya beri judul mahasiswa dan wirausaha. Itu kalau dalam segi karya ilmiah sebuah produk ilmiah tesis itu untuk bahasanya judul itu sangat anti mainstream sekali. Ya, jarang yang akan membahas judul dengan mahasiswa dan wirausaha. Ya, yang lainnya itu langsung mungkin pengaruh apa terhadap apa, kemudian analisis kebijakan apa, gini-gini. Nah, ini hanya sekedar sharing yang saya lakukan di sela-sela saya kuliah dan berwirausaha. Nah, kita masuk dalam sebuah ide bisnis. Ya, jadi kita tema pada malam hari ini yaitu bagaimana para Gen Z itu untuk bisa generasi Z ya, untuk bisa memulai bisnis.
Nah, yang pertama ada sebuah ide warisan. Kalau ide warisan ini nggak perlu kita bahas, karena ide warisan ini ya berasal dari orang tua kita atau siapa yang itu kita sudah memang menggeluti, ya itu wajar kalau kita mempunyai bisnis karena punya warisan gitu ya. Kemudian bakat kreativitas. Nah, ini juga tidak saya bahas di sini karena bakat kreativitas ini sangat kontekstual sekali dengan kreativitas masing-masing individu yang dijadikan bisnisnya seperti kuliner dan sebagainya gitu ya. Yang saya bahas adalah yang ketiga ini, opportunities. Ya, opportunis. Jadi dia punya ide bisnis yang oportunis. Dia itu punya ide yang benar-benar luas sesuai dengan apa sih yang menguntungkan saat ini. Dia bisa menembak dengan jelas peluang yang ada. Nah, ini saya gambarkan ide oportunis itu sebuah range ya, di mana range itu ada sebuah kondisi yang diharapkan. Namun di kondisi yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang realita terjadi atau ada masalah. Nah, jarak ini disebut dengan gap. Ya. Nah, gap ini adalah peluang kita. Bagaimana kita bisa menjembatani dari kondisi yang diharapkan dengan masalah yang terjadi. Nah, kita mempunyai ide, itu ibarat mobil ini. Seperti kita dalam memberikan solusi ya, dari gap ini. Apa sih yang sekarang diharapkan oleh masyarakat, kondisinya apa, realita itu terjadinya apa. Nah, ide kita itu ada di mobil ini. Ya, saya jelaskan realitanya atau contohnya. Ada masalah, kemudian di kiri masalah, yang kanan kondisi yang diharapkan. Yang tengah itu kita adalah jembatan dari sebuah gap kita. Misalkan, ini tidak perlu saya sebutkan sebuah aplikasinya, ada sebuah masalah, repot cari layanan antar jemput. Kemudian kondisi yang diharapkan itu cepat dan praktis cari kendaraan. Akibatnya ada orang punya berpikir, oh pakai aplikasi aja. Nah, ini era sekarang memang sangat cocok sekali, apalagi di era Gen Z ini sebuah aplikasi ya. Kemudian tidak sempat cari makan. Kemudian padahal ada tuntutan bahwa harus ada terpenuhinya kebutuhan lidah dan perut. Dibukalah jasa art kulineri dan jasa delivery order. Ya, apalagi di era pandemi sekarang ini sangat menjanjikan sekali. Inilah pemikiran kita, ide kita, bagaimana kita menjembatani antara realita dengan yang seharusnya terjadi. Kalau dalam bahasa sosiologi itu dasolon dan dasein. Dasolon itu yang senyatanya yang seharusnya terjadi, dasein itu yang masalah yang terjadi itu sekarang apa, itu dasein. Kemudian pengadaan barang untuk instansi pemerintah itu butuh legalitas pajak. Nah, kita harus menyediakan sebuah perusahaan yang dia punya NPWP dan PKP sehingga kita bisa bermain order di instansi pemerintah. Kemudian banyak guru dan dosen butuh naik pangkat. Kemudian kondisi yang diharapkan itu guru dan dosen itu kalau bisa ya terbantu proses kenaikan pangkat. Ya, tercetuslah sebuah ide, ya, penerbit yang ber-ISBN, kemudian jurnal yang ber-ISSN. Nah, ini sebagai sebuah jembatan dari gap tadi ya. Kemudian ada wisatawan bingung cari souvenir. Nah, banyak wisatawan yang sebenarnya itu pengen mendapatkan souvenir yang tepat, ya. Kita inovasi di situ. Kemudian di sini ada busana promosi, ada packaging dan lain sebagainya ya. Game dan aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini saya lanjutkan saja. Nah, sekarang bagaimana mengolah gap itu? Karena gap ini kalau misalkan kita lihat sangat luas sekali ya. Nah, ini ada sebuah sayembara memanah di Padepokan Pendeta Durna. Ya, sayembara memanah ini diprakarsai oleh Patih Sangkuni yang ketika itu dia menguji kebijaksanaan Pendeta Durna ini. Nah, kemudian Pandita Durna mengadakan sayembara memanah. Pesertanya adalah Kurawa dan Pandawa. Nah, di sini Ibu Bapak, anak-anakku semua, siswa-siswi dan para mahasiswa, Pendeta Durna menyediakan sebuah target yang akan digunakan untuk lomba memanah. Nah, para Kurawa sudah memulai untuk memanah. Ketika memanah, ya, Pendeta Durna tanya dulu, apa yang kamu lihat? Para Kurawa menyebut,
saya melihat burung di dalam sangkar. Kemudian Kurawa yang berikutnya, saya melihat ada tiang, kemudian tiang itu digantung sebuah sangkar, di situ ada burung, kemudian burungnya baru makan. Nah, kemudian tibalah saatnya seorang dari Pandawa, perwakilan yaitu Arjuna, dia juga ditanya sama pendeta Durna ketika mau manah, apa yang kamu lihat? Nah, ini kisah Arjuna ini dia menjawab, saya melihat leher burung. Nah, ketika itu pendeta Durna, lepaskan anak panahmu. Yang tadi, yang Kurawa, tidak diperkenankan untuk melepas anak panah. Tapi ketika jawaban Arjuna ini, yaitu dia melihat leher burung, artinya dia itu fokus, baru disuruh untuk melepaskan anak panah. Nah, ini berkaitan dengan ketepatan bidikan pasar. Kita kembali pada gap. Gap itu memang sangat jauh sekali. Bagaimana kita harus tepat membidik, ya. Dan ini memang sangat kasuistik sekali ya dalam mempelajari bidikan pasar ini ya. Tapi ya kalau bisa ini benar-benar harus sesuai dengan target kita. Ya kalau misalkan kita sesuai dengan target itu, marketingnya lebih enak, lebih mudah, ya, tidak membuang banyak waktu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada sebuah di sini Big Five. Bagaimana sikap kita? Apa yang pernah saya lakukan ketika saya berwirausaha? Ada 5 hal yang ketika ini saya alami. Jadi kalau misalkan kita menjadi seorang wirausaha, betul tadi dari pemaparan Ibu Suyatmi ya, kita harus jujur. Kalau kita jujur, ya enak. Kita dalam bekerja itu enak. Tidak ada beban sama sekali. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika kualitas kertas kita jelek atau kualitas produk kita kurang bagus, ya sampaikan saja. Ini kalau dulu ketika bagus harganya sekian, karena sekarang kualitasnya turun, sekarang harganya jadi sekian. Jangan misalkan karena kualitasnya turun, harganya sama, ya kita harus jujur saja. Nah, kemudian hutang yang tidak dibayar, gagal atau salah produksi, kita harus siap mental. Ini pernah saya alami. Ketika itu saya itu ada piutang ya, maaf ini piutang tidak dibayar, maksud saya ini salah ketik ya. Ada yang piutang nyetak buku itu banyak, ini karena asas koncoisme ya. Kemudian ya sampai sekarang tidak dibayar, ada ya. Nah itu oleh karena itu yang ketiga, kita harus tega untuk kontrak bermaterai dengan teman dekat bahkan saudara sekalipun. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau misalkan ada piutang yang tidak dibayar itu, ya. Kemudian pelanggan direbut kompetitor, ini hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Saya sering mengalami, ya, pelanggan itu sampai sekarang pun ada beberapa satu persatu ya direbut. Ya, kita harus siap karena eranya sekarang memang era keterbukaan. Ya, ini tantangan bagi kita semua. Ya, kita harus siap, ya, siap mental. Kalau misalkan suatu saat pelanggan kita yang loyal itu yang setiap bulan mendatangkan pundi-pundi uang, suatu saat pasti akan diambil, ya. Ya kita harus siap saja. Suatu saat nyawa kita juga mungkin akan diambil ya. Kita harus siap saja gitu. Nah yang terakhir, ulet, jangan malu-malu untuk negosiasi. Itu harus siap mental dengan siapapun itu, ya. Nah kemudian planning. Nah planning yang sangat bagus sekali. Yang pertama adalah kita harus belajar bisnis dengan orang yang kita percayai, yang dia itu punya pengalaman, dan kita harus memiliki ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Ya, apa itu sarana bisnisnya. Kemudian bisnis plan, kemudian start small, but big thinking, and act now. Ya, kemudian kenali pesaing kita dan berbuat lebih baik, ya, lebih berkualitas, apalagi lebih murah itu lebih bagus sekali. Kemudian bangun jaringan, ya, seperti yang tadi. Kita harus membangun link ya. Nah, ada pertanyaan ini yang kalau misalkan nanti ada diskusi, loh kok sekarang saya jadi PNS guru gitu ya. Nah, anak-anakku yang semuanya siswa SMA 7 ya di sini, ya, ini saya terbiasa untuk membawa virus carrier. Virus carrier ini yaitu yang virus entrepreneur itu. Nah, ini saya bawa ketika ada kompetisi Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Nah, kalau yang tadi di bidang mahasiswa ada Pekan Wirausaha itu ya, tadi ada beberapa pemenangnya itu. Nah, kalau di siswa ada fiksi. Ya, fiksi ini bidangnya ya ada 6 itu, kemudian ada gagasan usaha dan perintisan usaha.
Nah, terakhir dari apa yang saya alami ini, apa yang saya perbuat ini, dari saya menjadi wirausaha sampai sekarang menjadi PNS, guru, saya tidak lepas dari sebuah wirausaha. Dan kalau bisa pekerjaan kita di PNS itu juga mentalnya ya harus kita bangun seperti kita mentalnya seorang wirausahawan. Nah, oleh karena itu kita harus selalu berinovasi. Termasuk menjadi guru ini saya selalu berinovasi bagaimana kita bisa membuat karya ilmiah, karya tulis, dan lomba-lomba. Selalu ukir prestasi itu. Saya pesan kepada semua mahasiswa, selalu ukir itu. Nah, ini ada sebuah prestasi mungkin tertinggi yang saya miliki. Ketika tahun 2018, ini saya juara 1 lomba pendidikan inklusif. Ketika itu saya juga menulis tentang wirausaha. Tapi wirausaha yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus atau yang ada hambatan-hambatan tertentu. Nah, ini saya menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yang itu dilaksanakan pada Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018 di Bekasi, di Mall Semarekon. Nah, ini saya menerima penghargaan dari Presiden Jokowi ya. Ini sebuah prestasi yang itu bermula juga dari wirausaha juga. Nah, saya yakin semuanya juga pasti bisa berprestasi seperti yang saya lakukan ini. Nah, perhatian Anda sungguh sangat luar biasa. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam entrepreneur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Sangat memotivasi sekali untuk kita anak muda yang ingin menjadi pengusaha. Di sini saya akan buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh via chat maupun suara. Selagi nunggu teman-teman yang ingin bertanya dan saya menyusun pertanyaan-pertanyaan, Pak Amri bisa putarkan video ide. Terima kasih Pak Amri. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we
we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, saya ambil alih. Kayaknya komputer Pak Amri ada gangguan. Kita langsung masuk untuk ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya via suara, boleh? Tes, Oke. tes. Oke, kalau gitu Ini ada yang, saya bacakan yang via chat. ya, Kita nunggu teman-teman yang via suara juga sambil membacakan pertanyaan yang lewat chat. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara membentuk mental seorang entrepreneur? Untuk narasumber bisa dijawab. Mungkin Pak Andi dulu. oke, J. Ya, sudah terdengar ya. Sudah, Pak. Untuk membangun jiwa entrepreneur ya, itu memang sangat apa ya, bisa dipukul rata atau harus sama, misalkan harus belajar dulu atau apa, sosial yang dia kenakan itu, seperti yang saya tulis dalam skripsi saya dulu itu ya. Nah, tergantung bagaimana itu dia bisa berkomunikasi dengan siapa. Misalkan dia memang terbangun dalam sebuah komunitas, memang dia itu komunitasnya itu gemar dengan desain grafis atau dengan video animasi atau dengan kuliner. Nah, dia akan terbentuk di situ ya. Jadi tidak bisa harus belajar dulu, harus gini-gini. Itu akan tergantung secara alamiah ya. Cuman bisa juga kita belajar ya, belajar dulu di perguruan tinggi atau kursus gitu. Tapi lebih banyak ini yang mengalaminya dengan proses sosial itu, dan itu lebih matang dalam berwirausaha karena dia punya referensi yang beragam, kemudian dia punya teman, punya jaringan, dan itu lebih mudah ya, lebih mudah proses dalam actionnya. Kan yang penting actionnya di sini ya. Jadi kalau misalkan dia itu ada terlahir dari komunitas yang bisnis ya, suka bisnis apa gitu ya. Nah, ini dengan mudah dia akan selalu langsung actionnya, bahkan tidak mikir apa harus pakai apa ini bisnis plan, harus apa gitu. Nah, ini yang justru lebih mudah untuk membangkitkan kita atau mempunyai motivasi berwirausaha. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Dari lihatnya sendiri, ada yang mau ditambahkan? Oh, boleh. Kalau saya sih simple aja ya, Mbak. Cukup 3L. 3 gini ya. 3L. L yang pertama sejak lahir. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Andi bahwa sejak lahir kita memang sudah diberi bakat-bakat untuk wirausaha. L yang kedua lingkungan. Nah, biar kita punya mental wirausaha,
ya bergabunglah dengan lingkungan para wirausaha gitu ya. Kata Pandi juga akan lebih mudah masuknya kalau kita sudah dalam lingkungan para wirausaha juga. Nah, kalau lingkungan kita memang nggak mendukung, kita nggak punya jaringan, nggak punya teman yang berwirausaha, jangan khawatir juga, masih ada L yang ketiga, yaitu latihan. Ya, latihan. Jualan apa saja yang bisa dilakuin sekarang, lakukanlah. Yang penting jangan malu. Biasanya kan orang malu, mau nawarin ke teman malu. Ya, kalau nggak punya modal gampang. Seperti yang aku lakukan waktu aku masih muda juga ya. Aku kan punya teman yang dia punya konveksi. Dia punya stok misalkan jilbab, daster. Aku pinjem ke temanku itu, kemudian aku tawarin ke teman-temanku yang lain. Dan aku bikin ini, ada margin. Misalkan aku ambil jilbab satunya 10.000, aku jual misalkan 13.000, 14.000 atau 15.000. Seperti itu, minjem ke produknya teman, kita jualkan lagi ke orang lain dengan kita mengambil keuntungan. Atau bisa jadi waktu itu juga aku yang lakuin jadi dealer Avon. Nah, tahun 90-an itu kan Avon produk luar negeri yang memang booming di Indonesia. Lumayan dapat 20%. Waktu itu misalkan aku bisa ngejual 100.000, aku dapat keuntungan 20% dari 100.000. Misalkan 20.000 ya keuntungannya waktu tahun 90-an. Kalau sekarang ya sudah mungkin sekitar 200-an ribu. Jangan malu-malu aja gitu loh. Kalau kita punya keahlian misal ngetik, tawarin aja. Bisa aku bantu untuk diketikkan skripsinya, Mas, Mbak. Nggak apa-apa. Tahun 90-an juga waktu itu kan komputer masih barang yang ini, ya Pak Andi, barang yang mewah. Sehingga tidak semua orang punya komputer. Nah, sementara aku punya keahlian ngetik nih. Karena kan aku ikut di D1-nya Amiko waktu itu kan, kuliah, tapi waktu itu memang belum resmi, belum jadi perguruan tinggi, Pak. Kuliah komputer 1 tahun kan pinter ngetik gitu loh, karena kan setiap hari di depan komputer. Waktu itu juga aku nggak punya komputer, tapi ahli ngetik. Nah, karena aku tinggal di pesantren, teman-temanku yang pada kuliah di misalkan UGM, UIN, di kampus lain, aku bantu untuk bikin skripsinya. Kan lumayan nanti dapat, kalau nggak dapat uang ya dapat jajanan kan lumayan gitu loh. Itu juga bagian dari untuk melatih sikap mental kita. Dan waktu kecil juga aku sudah mulai dididik mentalnya sama orang tua. Misalkan orang tua kan punya sawah gitu ya, ditanduri kangkung. Aku diminta untuk metikin kangkung, kemudian dibawa ke warung dijual, uangnya ditabung. Atau waktu itu kan karena punya pekarangan ditanemin ada pohon singkong, pohon pisang. Ya waktu itu aku diminta untuk ini ngambilin daun pisangnya nih, kemudian dilembetin dibawa ke tukang tempe, dapat uang. Nah, itu juga untuk bisa melatih mental-mental untuk jadi wirausaha. Nggak boleh malu, itu kuncinya. Dan harus jujur. Gitu ya. Itu tambahan dari saya sih, 3L, lahir, lingkungan, latihan. Latihannya itu kuncinya nggak boleh malu-malu. Kalau nggak punya barangnya, bisa minjem ke punya teman. Kita jual lagi ke yang lain. Atau jadi, kalau sekarang ada produk misalkan Tupperware, ada produk-produk yang lain yang sudah ada brosurnya, kita tinggal nawarin ke teman, kemudian temannya ngasih duit, kita belikan, kemudian barangnya kita kasihkan kepada orang lain itu. Seperti itu, Mbak. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini lumayan panjang, Wak. Jadi, pada saat kita sedang berusaha untuk membangun dan merintis bisnis, ada teman yang menawarkan untuk join bisnis yang dijalankan, contohnya MLM. Dan dia membuat kita yakin bahwa join bisnis tersebut tidak akan mengganggu kita sama sekali. Padahal kita ingin fokus untuk membangun bisnis kita sendiri. Bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Bisa dijawab mulai dari Pak Andi dulu. Ya, terima kasih. Connect ya? Connect, Pak. Oke. Nah, ini yang sangat memprihatinkan kita semua. Kita sering ditawari MLM. Intinya itu ya. Dan itu juga pernah dulu saya alami
ketika saya kuliah itu ditawari MLM itu ada 6 teman saya. Jadi ada 6 teman saya itu datang ke rumah, kemudian dia minta waktu ketika habis kuliah, dan ada yang minta janjian di restoran, hanya untuk ditawari gabung dengan MLM. Bahkan ketika saya jadi guru, ketika saya jadi guru, itu ada siswa lah ya, ada siswa saya itu yang menawari MLM juga. Nah, ini saya jawab gini. Untuk MLM ini, ya, ini berbeda jauh sebenarnya dengan sebuah mental wirausaha. Ya, saya katakan yang namanya MLM itu ibarat sebuah kanibal. Dia orang makan orang. Ini mohon maaf kalau misalkan ini pernyataan saya ini terlalu ekstrim. Jadi istilahnya itu menjerumuskan orang, ya, agar dia itu jatuh dalam kubangan yang sama dengan kita, ya, dengan bisnis yang saya yakin itu kurang jelas juga. Artinya kurang jelas itu ya dari segi realita perkembangan bisnisnya itu sangat fiktif sekali, ya. Dan itu mohon maaf untuk saya berpesan pada para mahasiswa, kepada para siswa saya, tolong ketika ada yang menawari MLM, dipikir lebih dalam lagi, ya. Jangan langsung ambil, ya, apalagi MLM yang itu juga sebenarnya ada yang basisnya syariah, basisnya agama. Namun saya tekankan di sini, kalau butuh produknya, ya ambil saja produknya, nggak apa-apa. Ya, ataupun misalkan MLM-nya itu hanya dia ingin dapatkan member biar produknya murah karena cocok, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang jelas, jangan sampai kita mempunyai downline atau upline itu yang saya yakin itu itu sangat menyesatkan, ya. Itu juga terlepas dari ruhnya seorang entrepreneur, ya. Entrepreneur itu tidak menawarkan untuk menjadi member dan seperti itu, tapi entrepreneur itu menawarkan produk jasa kita, ya. Kita bisa menjual produk kita, kemudian kita mengusahakan apa yang dipenuhi oleh masyarakat, kemudian kita mengembangkan bisnis kita, kemudian kita istilahnya itu kita menjadi kepalanya, kita menjadi otak dari perusahaan kita, ya. Di surat kabar yang tadi saya tampilkan di PowerPoint, di tayangan presentasi saya tadi, saya punya filosofi kita lebih baik jadi kepalanya semut daripada ekornya gajah, ya. Kalau misalnya kita jadi kepalanya semut, ya, meskipun badan kita itu ringan, kecil, tapi kita enak, leluasa. Tapi kalau kita menjadi ekornya gajah, ya, termasuk MLM itu kan sebenarnya kita menjadi ekornya perusahaan besar itu, ya. Nah, kita harus ikut si kepalanya gajah itu. Kita kalau misalkan jadi ekornya, ya tinggal sama kepalanya di kopat-kapit gini, ya. Kita tidak bisa merdeka, ya. Tapi kalau kita menjadi kepala semut meskipun kecil, kita bisa merdeka, ya. Apapun bisnis kita, sekecil apapun kita, sekecil bisnis kita, ya. Yang penting kita bisa mengendalikannya sendiri, ya, menginovasikan sendiri, kemudian mengembangkan sendiri gitu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Untuk tanggapan dari Bu Yatni? Ya, saya kira bersama dengan Pak Andi, saya juga pernah Pak Andi tahun 90-an itu ditawari produk yang multi level marketing. Kemudian ya tak pikir-pikir karena menurut saya itu memang kurang saling menguntungkan. Sehingga waktu itu memang ya nggak saya lanjutkan, ya cuma pengen lihat kayak apa sih proses bisnisnya multi level marketing itu. Jadi teman-teman juga seperti tadi yang sudah aku sampaikan di awal, kalau berbisnis yang bisnis sesungguhnya, jangan bisnis yang spekulatif. Itu seperti itu, Mbak. Ini pertanyaan ketiga. Ini dari saya sih, Pak. Bu. Jadi pertanyaannya, bagaimana menentukan apa yang dibutuhkan konsumen kita dan bagaimana kita bisa mengetahui secara pasti? Terima kasih. Saya dulu. Iya, Pak. Pak Andi. Ini tidak ada di chat ya? Tidak ada di chat? Iya, soalnya dari saya. Oh ya, mohon diulangi. Saya kurang fokus tadi. Maaf.
Saya bacakan lagi. Jadi, Ya. bagaimana menentukan apa yang dibutuhkan konsumen kita dan bagaimana kita bisa mengetahui secara pasti. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, dalam bisnis itu kita ada gap yang saya ulangi lagi ini ya, gap, mohon maaf ini. Oh, maaf. Bentar, maaf ya. Nah, ini tadi, nah ini gap ini. Jadi bagaimana kita bisa menentukan usaha kita itu apa sih nanti yang cocok gitu ya. Nah, ini tergantung dari sebenarnya kebutuhan ya, kebutuhan konsumen itu sebenarnya apa sih. Nah, itu sebenarnya ini kita terikat dengan poin nomor 3 ini, yaitu ide bisnis yang oportunis ya, ide bisnis yang oportunis. Kelihatan ya tampilannya ya Mbak ya. Nah, ide bisnis yang ketiga ini terlepas dari ide warisan dari orang tua, kemudian bakat kita. Tapi yang ketiga ini benar-benar sangat fleksibel sekali, sangat luas sekali. Kita harus bisa mudah dengan banting setir apabila ini tidak laku dan lain sebagainya. Saya teringat dari tadi yang dicontohkan sama Ibu Suyatmi ya, tadi ada nama Pak Saptuari ya. Saptuari itu dulu pemilik kedai digital. Kemudian dia bisa melihat prospek lain. Ya, sekarang usaha tengkleng hoha ya atau bakso mas kingkong atau apa dulu itu. Jadi dia itu memang sangat luas sekali, ulet ya, ulet dan punya mental benar-benar dia itu sangat kreatif, inovatif. Dia bisa membaca peluang yang apa jelas gitu ya. Nah, kreativitas seperti itu memang membutuhkan jam terbang yang tinggi juga. Ya, artinya ketika kita sudah memulai usaha, satu usaha saja yang kecil, kita jalani dulu, fokus dulu, yakin kalau itu benar-benar bisa jalan dengan baik, ya. Baru setelah itu kita evaluasi apa sih yang menjadi hambatan, ya hambatan dari usaha saya ini. Setelah kita ada hambatan, itu coba kita minimalisir dulu, ya bisa nggak kita minimalisir hambatan itu. Nah kalau tidak, kita bisa beralih, ya beralih pada hal-hal yang lain yang kira-kira benar-benar sangat apa marketable. Nah ini saya contohkan bagaimana supaya nanti kita bisa melihat peluang yang ada. Nah coba nanti para mahasiswa dan siswa-siswa di sini membuat sebuah tabel seperti ini. Ada sebuah masalah di kolom kiri, kemudian yang kolom kanan itu secara dasolennya, dasolen itu kondisi yang diharapkan itu sebenarnya apa sih gitu. Nah nanti coba kita berpikir bagaimana membuat jembatannya, ya membuat jembatan di sini. Ini yang penting dalam sebuah inovasi bisnis itu di sini sebenarnya, ya. Nah oleh karena itu hal-hal yang semacam ini termasuk yang namanya tadi ini ide oportunis ini. Ide oportunis ini memang sangat ditentukan oleh lingkungan juga. Lingkungan kita ini sangat menentukan ide-ide oportunis. Artinya apa sih yang sekarang itu baru ngetren, baru booming. Nah, itu tergantung pergaulan kita juga. Meskipun misalnya sekarang yang namanya perubahan fashion jilbab gitu ya misalkan karena ada pandemi gitu. Ada inovasi jilbab yang pakai masker gitu ya. Nah, kemudian ini sangat pintar sekali ini yang dia itu punya apa ini punya inovasi hal semacam ini. Nah, hal yang semacam ini itu bisa diperoleh kalau kita memang benar-benar totalitas dalam usaha itu. Ya, dari segi jilbab ini kita punya produksi jilbab, ya inovasi itu akan selalu akan berkembang sendirinya gitu. Jadi memang kita yang penting itu fokus untuk jalan dulu lah. Ya, jalan dulu, baru nanti kita evaluasi, ya kemudian baru itu setelah itu kita konsultasi dengan yang ahli-ahli, teman-teman kita yang dia itu berbisnis yang lebih menjanjikan gitu. Nah, itu baru nanti prosesnya seperti itu. Yang penting
step by step saja ya. Jadi start small dulu ya, mulai yang hal kecil but big thinking ya. Tapi berpikir yang besar. Artinya ya suatu saat nanti kalau bisa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Andi. Boleh saya dengar sedikit pendapat dari Bu Suyatmi? Oke, kalau dari saya ya Mbak, itu memang menurut survei 9 dari 10 startup itu gagal. Kenapa gagal? Karena produknya tidak diterima oleh konsumen. Produknya tidak sesuai dengan keinginan maupun harapan dari customer segment. Nah, di kelas itu pernah saya sampaikan bahwa bagaimana sih caranya biar produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer segmennya atau oleh pelanggannya atau oleh konsumen. Nah, itu ada teorinya di dalam buku Business Model Generation karangannya Alexander Osterwalder. Ini ada bukunya seperti ini, nanti bisa teman-teman cari juga. Nah, kelihatan nggak dari situ? Ini bukunya ya. Nah, itu ada caranya. Caranya kita ada gambarnya, bisa saya tayangkan. Sebentar. Yang punya Pak Andi mungkin bisa di stop screen dulu, Pak Andi. Oh ya. Bisa kelihatan nggak ini? Di teman-teman bisa kelihatan ini gambarnya? Bisa, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Tadi selain yang sudah disampaikan Pak Andi benar banget. Kalau ini saya berdasarkan teorinya dari Alexander Osterwalder ya. Nah, di sisi kanan ini adalah customer profile. Jadi harus ditanya ke konsumennya, Mbak. Jadi produknya bukan berdasarkan persepsi kita, tapi harus berdasarkan kebutuhan maupun keinginan dari konsumennya. Target pasarnya siapa sih? Harus ditanya atau disurvei. Namanya customer profile. Di sebelah kiri ini namanya value proposition. Apa yang akan kita buat adalah sesuai dengan yang dibutuhkan maupun diinginkan oleh customer profile. Di sini ada tiga area. Yang pertama adalah customer job. Misalkan Mbak Elma itu punya ide kepingin mendirikan kursus bahasa Inggris gitu ya Mbak Elma ya. Nah, kursus bahasa Inggris itu target pasarnya siapa Mbak? Misalkan target pasarnya anak-anak SMA. Kamu tuh harus nanya ke anak-anak SMA. Ketika mencari kursus bahasa Inggris, itu dia melalui apa aja? Misalkan searching di Instagram, searching di YouTube misalkan, dan yang lain-lainnya ya. Apa yang dia lakukan ketika akan menggunakan jasa pelatihan bahasa Inggris. Kemudian poinnya ini, kesulitan apa aja sih? Hambatan-hambatan apa ketika akan menggunakan pelatihan bahasa Inggris itu misalkan ya. Tadi Elma kayaknya tertarik untuk buka pelatihan bahasa Inggris itu. Nah, ini harus ditanya Mbak. Harus melakukan survei dulu. Kemudian setelah tahu apa yang dilakukan, apa hambatannya, ya. Kemudian ditanya juga apa harapannya. Oke? Nah, memang harus survei. Tanpa survei nanti malah keliru. Itu nanti bedanya wirausaha yang pakai kuliah sama yang enggak ya. Kalau yang kuliah kan memang harus berdasarkan survei. Kalau yang enggak ada ide langsung eksekusi itu. Nah, dari masalah-masalah ini apa yang diharapkan dari konsumen ini untuk masalahnya biar teratasi di sini di Pain Reliever. Misalkan tadi saya kepingin khusus bahasa Inggris kok cuma kayak gitu ya, padahal saya kepingin di conversation-nya lebih banyak. Kalau khusus bahasa Inggris pada umumnya cuma kayak teori gitu loh, structure misalkan, kok kurang ada listening-nya, kurang ada conversation-nya. Nah ini masalahnya ini kemudian harapannya apa. Dan Giant Creator ini
yang CD harapannya nanti tinggal ditingkatkan sehingga akan mendapatkan value proposition atau produk yang kreatif inovatif yang ada di sini. Jadi caranya dengan cara melakukan survei, menanya satu-satu kepada calon target pasar kita, apa yang dia lakukan, apa hambatannya dan apa harapannya, serta ini ya dari apa hambatan-hambatan apa yang akan dihilangkan, harapannya seperti itu. Menurut saya gitu Mbak. Jadi pakai teori ini nanti bisa. Jadi bukan berdasarkan persepsi kita selaku pengusaha, tapi harus berdasarkan persepsi atau keinginan atau harapan atau masalah dari customer segment. Nanti insya Allah produk yang kita tawarkan itu adalah sesuai dengan yang dia harapkan. Karena pada dasarnya bisnis itu adalah kita menjual solusi, bukan menjual produk yang sesuai dengan ide kita. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Yatni. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini kayaknya pertanyaannya sangat tertuju kepada Pak Andi. Dari Mas Fasa. Ya. Saya bacakan, bagaimana cara kita memilih serta membangun sebuah usaha yang mampu bertahan dan eksis sepanjang waktu, selain daripada usaha yang berfokus kepada hal-hal berbau mekanik. Sebab tugas kita sebagai seorang wirausaha terdidik adalah membuka peluang kerja bagi golongan masyarakat yang hanya mampu menggunakan tenaga fisik dan golongan bawah. Sedangkan apabila segala sesuatunya kemudian digantikan oleh teknologi, lalu peran kita sebagai penyerap tenaga kerja di mana? Pak Andi bisa dijawab? Oke, ya. Terima kasih. Ya, ini dari murid saya ya. Ini murid saya yang sudah terkena virus wirausaha juga ini. Nah, jadi seperti yang disampaikan sama Bu Suyatmi sangat tepat sekali bahwa untuk mengembangkan usaha yang besar ya, itu kita butuh perencanaan yang matang dengan adanya survei ya. Nah, data itu memang sangat mahal sekali. Data yang dibutuhkan atau data-data yang kira-kira apa sih yang apa untuk bisa mengembangkan usaha kita itu memang sangat mahal sekali dan sekarang eranya big data. Eranya big data ini sangat mudah sekali bagi para pengusaha-pengusaha yang punya modal besar. Dia tinggal membeli saja big data ini pada startup-startup. Jadi dia hanya membeli ke Gojek, ke Shopee, ke Lazada. Dia tanya saja atau untuk target konsumen, misalkan Gojek itu tujuan paling banyak itu di mana, kemudian arah-arahnya di mana, kemudian kalau misalkan di Lazada atau di Shopee itu target atau apanya pembeli terbesarnya itu apa. Nah, data ini sangat mahal sekali. Nah, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan Fasa ini ya, bagaimana kita bisa mengembangkan usaha yang besar dan bertahan lama ya, itu perlu survei yang mendalam ya, perlu pemikiran yang matang ya. Jadi terlepas dari ide oportunis itu ya, ide oportunis itu memang sangat dibutuhkan, tapi kalau misalkan kita ingin benar-benar usaha kita itu besar dan sepanjang waktu tetap eksis, ya benar-benar harus diteliti yang dengan riset ya, dengan kita mengambil data. Nah, selain itu, kalau misalkan kita mau membangun usaha yang besar dan usaha ini sangat lama dalam jangka waktu lama, itu pasti butuh modal yang sangat besar, memang. Ya, kalau misalkan kita dengan modal yang kecil, ya ini jatuh bangun itu pasti, ya. Tapi kalau misalkan dengan modal yang besar, kemudian dengan perencanaan yang matang, ya insya Allah ini ketika ada ilmunya ya, kalau misalkan di prodi kewirausahaan atau di administrasi bisnis, di perguruan tinggi itu ada yang namanya jurusan administrasi bisnis, itu memang mencetak beberapa wirausahawan yang dia itu harus siap dengan tantangan, kemudian dia bisa planning, kemudian dia membangun usaha yang tepat, dan ini insya Allah juga akan bisa besar dan eksis sepanjang waktu. Nah, kalau misalkan memang dari golongan ekonomi bawah, kita betul ya di pertanyaan itu
kita terfokus pada yang secara fisik ya, secara fisik artinya kita itu hanya sebenarnya itu hanya sebagai perantara saja ya, atau sebagai marketing saja, bisnis marketing. Artinya dengan modal kecil ya kita berwirausaha menjualkan barang jilbab ya, reseller gitu ya, jilbab atau produk makanan. Nah, itu yang memang dialami oleh kaum ekonomi bawah, menengah ke bawah, memang mayoritas seperti itu perjalanan usahanya. Termasuk dalam industri percetakan itu juga awalnya juga menjadi seorang broker, perantara. Dia tidak mempunyai beberapa alat-alat produksi, dia hanya menjadi semacam seperti broker gitu ya, perantara. Tapi lama-lama ketika dia itu bisa membangun modal yang besar, ya modal yang sedikit demi sedikit dia tabung, dia bisa membeli alat-alat produksi sehingga dia itu bisa mengembangkan usahanya lebih besar. Nah, ketika usaha ini dia tekuni dengan bagus, dengan istiqomah lah ya. Nah, ini insya Allah bisa bertahan. Meskipun itu tidak berbau-bau apa ya, digital atau tidak berbau-bau dengan artificial intelligence. Artinya ini memang fisik ya, dalam industri percetakan sampai saat ini masih eksis itu, ataupun penerbitan ya itu meskipun kalau penerbitan juga sekarang eranya harus sudah era apa ini artificial intelligence ya, digital marketing. Jadi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Fasa ini memang untuk mengurangi pengangguran itu sangat dibutuhkan wirausaha yang dia itu tumbuh dari kecil dulu ya, tumbuh dari kecil meskipun dia itu hanya sebagai reseller ya, ketika reseller itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, gunakan modal itu untuk mengembangkan bisnis sehingga kita punya alat produksinya ya. Jadi yang namanya kapital itu memang sangat perlu sekali ya. Kalau misalkan kita tidak punya modal ya kita selamanya akan di bawah tekanan kapitalisme. Tapi kalau kita bisa mempunyai alat produksi sendiri, nah itu bisa kita mengembangkan secara lebih leluasa. Dan kita kalau misalkan kita fokus ya insya Allah bisa bertahan lama. Mungkin itu. Monggo kalau misalnya dari Bu Suyatmi, monggo. Gimana? Bisa ditambahkan Mbak Elma? Waktunya udah hampir habis. Oh gitu. Ya. Mungkin sedikit aja ya, singkat ya. Ya boleh. Mas Fasa ya, Mas Fasa. Mas Fasa kan sudah jadi pengusaha ya. Nih. Sudah jadi pengusaha, fokusnya memang untuk usaha-usaha yang memang membutuhkan fisik gitu ya Mas ya. Nah, era sekarang itu juga tiba-tiba ini semua pembelajaran harus online. Sementara kita yang generasi X gitu ya, generasi X beda dengan generasi Y apapun generasi Z itu memang terhadap teknologi itu masih kurang canggih Mas. Sehingga kita mau nggak mau harus mau ini meningkatkan keahlian kita. Harus mau belajar hal-hal yang baru sehingga nanti Mas Fasa bisa mentraining kepada karyawan Mas Fasa itu yang tadinya pekerjaan fisik karena diganti dengan teknologi, misalkan dengan robot, itu bisa melakukan ini pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi kekiniannya, Mas. Itu ya, seperti yang dilakukan oleh Amikom sekarang. Jadi kemarin juga selain ada pelatihan bagaimana sih pembelajaran daring yang online, pelatihannya secara online. Nah, untuk generasi yang X ini, kalau online-online itu kan agak-agak kurang gitu loh Pak Andi. Sehingga kemarin juga kami yang generasi X itu pada daftar untuk pelatihan yang offline-nya di kampus tentang pembelajaran daring. Hingga seperti itu, Mas. Harus melakukan upgrade ilmu pengetahuan, upgrade keterampilan terhadap karyawan yang sudah ada. Gimana untuk yang calon karyawan? Misalkan bisa direkrut dulu untuk pertama kalinya yang jadi indikator misalkan karakter ya, karena karyawan yang penting kalau karakternya kurang baik itu kan juga nanti akan merugikan perusahaan. Yang penting karakternya baik, kemudian sebelum ditempatkan ke job-job yang sekarang ada teknologinya canggih, itu mereka dikasih pelatihannya dulu. Itu solusinya seperti itu, Mas Faza. Terima kasih. Terima kasih Bu Yatmi untuk tambahannya. Sebelum saya tutup, bisa dinyalakan semuanya kameranya.
Kita foto bersama dulu.